kualitas hidup pasien dialisis, baik HD, CAPD, dan yang lain-lain. Dan pada akhir dari presentasi saya ini, saya ingin menyampaikan ada sebuah puisi yang sangat inspiratif yang dibacakan oleh salah seorang warga kita, Mbak Wulan. Tadi saya lihat, saya scan, ternyata ada dia hadir di sini. Bagaimana puisi itu diharapkan bisa menjadi semacam contoh bagi kita bagaimana meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien kita sebagai pasien. Tadi sudah disampaikan, saya di Palembang, di Rumah Sakit Muhammad Husin, di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Agenda kita dalam lebih kurang setengah jam ini adalah kita akan lihat bagaimana anatomi, fisiologi, dan penyakit ginjal, apa arti kualitas hidup, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup, bagaimana menilai kualitas hidup kita, bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas hidup, dan akhirnya kita rangkuman. Ini adalah anatomi dan fisiologi dari ginjal. Nah, ini videonya sangat bagus, kita ambil dari merek ini, dari YouTube. Ginjal kita ada 2 buah, kanan dan kiri, dia retroperitoneal, jadi letaknya di bagian belakang. Ukurannya 11 kali 6, kecil saja, seperti genggaman kita. Beratnya juga hanya lebih kurang 1,5 ons. Nah, ini ada korteks dan ada medula namanya. Disinilah proses nefron namanya. Proses inilah penyaringan di dalam ginjal. Kalau nefron kita rusak, maka penyaringan kita juga akan terganggu. Ini yang kita sebut sebagai glomerulus. Ya. Di glomerulus inilah darah disaring, mana yang mau dikeluarkan dan mana yang mau ditahan. Ini pembuluh darah, kemudian ini menjadi urin. Kalau ada istilah ginjal bocor, sebetulnya di glomerulus inilah. Jadi yang seharusnya protein itu ditahan, tetapi dikeluarkan melalui urin. Akhirnya akan masuk ke dalam tubulus, kemudian jadi masuk dalam ureter, masuk dalam buli-buli, vesika urinaria, dan akhirnya menjadi urin. Dan yang menariknya di ginjal ini, walaupun ukurannya cukup kecil, dia menerima 25% dari darah yang dipompakan oleh jantung. Jadi cukup besar dan cukup banyak darah yang masuk ke sana, sehingga penyaringan itu terjadi secara terus-menerus dalam waktu 24 jam. Apa saja fungsi dari ginjal? Tentu kita sudah sama-sama mengetahui. Yang pertama tentu adalah produksi urin. Kemudian kita keseimbangan cairan. Ini membuktikan bahwa kalau di musim panas urin kita menjadi sedikit, di musim dingin kita sering pipis. Yang mengaturnya itu adalah ginjal, kemudian kelenjar keringat, juga dari pernafasan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah eritropoietin. Dia produksi eritropoietin, oleh sebab itu untuk orang-orang yang mengalami sakit ginjal itu darahnya akan rendah. Jadi HB-nya akan rendah karena apa? Karena eritropoietin ini berperan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Juga ada keseimbangan asam basa sehingga orang-orang yang sakit ginjal kadang-kadang terjadi sesak nafas, ya, karena proses di sini juga ada aktivasi vitamin D dan regulasi tekanan darah. Karena maklum saja kita 90% pasien gagal ginjal itu umumnya tekanan darahnya akan meningkat. Yang selama ini bisa kita lakukan dengan dialisis itu adalah mengatur keseimbangan cairan, produksi urin, dan keseimbangan asam basa. Sedangkan untuk yang 3 hal yang lain, regulasi tekanan darah, meningkatkan hemoglobin, itu tidak bisa dilakukan dengan cuci darah. Tapi harus dilakukan dengan obat-obatan yang lain. Apa yang terjadi kalau terjadi penurunan fungsi ginjal? Ada 3 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama yang disebut sebagai gangguan ginjal akut, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai AKI, acute kidney injury. Dalam kondisi ini, itu fungsi ginjal tiba-tiba menurun dengan cepat, kadang-kadang sangat berat, sampai orangnya shock, tidak sadar, begitu masuk ICU. Tetapi kalau diatasi dengan cepat dan benar, nanti dia akan pulih kembali, akan sembuh kembali, mungkin cuci darah 2 atau 3 kali, dan kemudian dia akan bagus kembali. Kemudian yang kedua, yang cukup banyak kita alami adalah penyakit ginjal kronik ini. CKD, chronic kidney disease, penyakitnya tidak terasa, lambat laun, perlahan-lahan, tiba-tiba dia jadi sudah berat. Atau kita ketemu sudah tahap 5, sehingga harus dilakukan cuci darah, dan dia tidak bisa kembali lagi. Ini penyakit ginjal kronik. Ini bedanya akut dan kronik.
Di antara keduanya ada yang disebut sebagai akut on kronik. Jadi orang sudah mengalami penyakit ginjal kronik, tiba-tiba karena kondisi tertentu, misalnya terjadi pendarahan, terjadi diare, atau terjadi infeksi yang berat, ada kondisi akutnya. Kalau kondisi akutnya sudah teratasi, maka akan terjadi pasien akan bagus lagi, tetapi tidak menjadi normal, tetapi menjadi kronik saja. Ini saya kira sudah banyak yang tahu bagaimana tahap penyakit ginjal dari tahap 1 sampai 5, yang biasanya yang kita mulai mengatakan dia gagal ginjal itu adalah tahap 3 ini, 3A, 3B, 4, dan 5. Dalam kondisi tahap 5, biasanya kita sudah harus siap-siap untuk melakukan cuci darah. Namun ada hal yang kadang-kadang banyak kita lupakan, bukan hanya oleh pasien, tetapi juga oleh dokter, yaitu masalah proteinuria, albuminuria. Ini sebetulnya ada tahap albuminuria, A1 itu kalau negatif, A2 kalau dia meningkat sedikit, sedangkan A3 kalau dia positif tinggi. Coba kalau kita lihat di sini, sebetulnya walaupun dia masih tahap 3, stadium 3, kalau sudah positifnya A3, sebetulnya itu sudah very high risk. Jadi harus lebih berhati-hati, kita tidak hanya melihat ureum creatinine, tetapi kita juga harus melihat albuminuria. Jadi kalau misalnya ada para teman-teman sejawat yang melakukan pemeriksaan, boleh tanyakan ke dokternya bagaimana proteinnya, urin saya dok, apakah positif atau tidak, terutama untuk pasien-pasien diabetes dan hipertensi. Ini adalah penyakit ginjal yang banyak sudah kita ketahui, ada batu ginjal, infeksi ginjal, radang ginjal, glomerulonefritis, ginjal karena DM, diabetic kidney disease, ginjal karena hipertensi, karena lupus, polikistik, dan lain-lain. Kita tidak membahas ini secara umum, dan kondisi kita sekarang berdasarkan catatan dari Indonesian Renal Registry, penyebab pasien-pasien HD kita, pasien dialisis, itu terutama adalah hipertensi. Ini hipertensi, nomor 2 diabetes 29, sedangkan nomor 3 adalah radang ginjal, glomerulonefritis. Kalau di luar negeri yang paling banyak adalah diabetes, nomor 2 hipertensi, nomor 3 glomerulonefritis. Sedangkan yang lain-lain seperti lupus, polikistik itu relatif lebih sedikit dibandingkan 3 hal ini. Untuk gejalanya, saya kira kita semua sudah merasakan, mungkin sudah pernah tahu bagaimana kondisi mual, tidak nafsu makan, yang sering disalahartikan dengan sakit mah, gatal-gatal pada kulit, sering kelelahan, anemi, nafas pendek, gangguan tidur, kemudian hipertensi, mata sembab, bengkak di kaki, dan sulit buang air kecil. Sayangnya gejala-gejala ini baru akan muncul pada stadium 3 ke atas. Kadang-kadang kita baru ketemu sudah stadium 5, sudah mendekati kita harus cuci darah. Semakin awal kita ketahui tahapan ginjal ini, itu semakin mudah kita mengatasi pasien-pasien ginjal. Pengobatannya ya, yang pertama yang kita sebut sebagai terapi konservatif. Kalau tensinya tinggi akan kita kontrol, gula darah yang tinggi kita kontrol, batasi makan protein pada orang-orang yang belum melakukan dialisis. Kemudian obati komplikasi, anemi biasanya kita berikan suntikan eritropoietin, penyakit jantungnya kita obati, penyakit tulang juga demikian. Kalau dia sudah stadium 5 dengan kondisi-kondisi tertentu, sudah mulai sesak nafas, mual, muntah, itu biasanya kita lakukan terapi pengganti ginjal. Baik itu transplantasi, hemodialisis, maupun peritoneal dialisis. Ini sejarah terapi pengganti ginjal. Pada tahun 60-an, tujuan kita untuk terapi pengganti ginjal itu terutama adalah untuk mempertahankan kehidupan. Jadi yang penting hidup lah begitu. Jadi dengan pengobatan cuci darah kita bisa bertahan hidup. Pada tahun 90 sudah ada target yang lebih jelas yang kita sebut sebagai KT over V misalnya. Jadi kita cuci darah itu pada waktu tertentu, misalnya 5 jam, tarikan tertentu, tarikan cairannya tertentu sehingga kita memperoleh hasil yang lebih baik. Namun ke depan bukan hanya KT per V ini yang kita perhatikan, tetapi yang lain-lain juga, termasuklah status nutrisi, dan yang kita bicarakan pada hari ini tentang kualitas hidup. Ya. Bagaimana kualitas hidup pasien-pasien dialisis itu, pasien-pasien cuci darah itu harus setidak-tidaknya mendekati orang-orang yang normal. Ini adalah pasien-pasien kita sampai tahun 2020, yang menanjak terus dari tahun 2007, sekarang sudah ada lebih kurang 200.000. Kemarin 2020 menurun sedikit, mungkin karena pandemi atau karena laporan yang juga menurun, tapi lebih kurang 185, sekarang hampir 200.000. Jadi kalau kita
bicara tentang KPCDI, idealnya dengan peserta yang 200.000 ditambah keluarga itu sudah bisa buat partai, Pak Tony. Ya, dengan partai kita bisa duduk di DPR itu. Baik, kita sekarang bicara tentang topik kita, yaitu tentang kualitas hidup. Ya. Kualitas hidup itu merupakan konsep multidimensi yang sangat luas, meliputi persepsi individu dalam kehidupannya. Jadi lebih banyak yang mengetahui kualitas hidup masing-masing itu adalah yang bersangkutan. Jadi persepsi individu yang berhubungan dengan konteks budaya dan sistem nilai hidup. Tentu ini sangat tergantung dengan tujuan hidup, harapan, standar. Jadi dapat dibayangkan bahwa orang-orang, pasien-pasien kita yang umurnya misalnya masih 30, 40, yang kira-kira masih sangat produktif, yang jenjang karirnya sedang menanjak, itu kalau tiba-tiba harus melakukan dialisis, itu biasanya kualitas hidupnya akan terasa menurun sekali. Dan ini juga sangat berhubungan dengan faktor-faktor psikologis, selain dari kesehatan fisik, tingkat kebebasan, bebas bergerak, bebas berjalan, hubungan sosial, dan juga sangat tergantung dengan lingkungan di mana mereka berada. Jadi oleh sebab itu, kita sadar bahwa dengan dialisis, itu sangat mempengaruhi kualitas hidup. Kenapa mempengaruhi? Karena dengan dialisis kita terpaku dengan cuci darah misalnya 2 kali seminggu. Nah, ini kan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari di kantor misalnya. Kemudian regimen medisnya, obat-obatannya juga sangat kompleks. Ada hal-hal yang harus dilakukan, pembatasan diet, tidak boleh makan buah segar, dan yang lain-lain. Dan juga karena faktor penyakitnya, itu sangat mempengaruhi kualitas hidup. Oleh sebab itu, kualitas hidup ini sekarang sangat menjadi acuan untuk keberhasilan pelayanan kesehatan, terutama pada pasien-pasien kronis. Percuma saja kita berobat, diobati kalau kualitas hidupnya semakin menurun. Ada orang yang sehat, dikasih obat, tiba-tiba dia tidur terus, dia memang kelihatannya tidak mengganggu, tetapi kualitas hidupnya akan menurun. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Yang pertama, kesehatan fisik, itu fungsional fisik, bagaimana fisik kita sehari-hari. Status pekerjaan, tadi saya sudah katakan orang yang bekerja berat tentu akan berpengaruh. Efek kelemahan terhadap kegiatan fisik, kesehatan secara umum, rasa nyeri yang sering dialami oleh pasien-pasien HD, energi dan kelelahan dan fungsi sosial. Sedangkan kesehatan mental ini sangat berperan. Ya, bagaimana kualitas emosional, interaksi sosial, dukungan dari sosial, efek kelemahan terhadap keadaan emosional. Juga efek-efek yang lain, banyak sekali pasien-pasien kita terjadi gangguan fungsi tidur, kemudian ada gejala-gejala yang lain, seperti gejala jantung, itu harus kita lihat. Nanti kita lihat bagaimana cara kita menilai kualitas hidup ini. Ini penyakit-penyakit, misalnya derajat, kita tahu semakin tinggi derajat gagal ginjal, itu otomatis kualitas hidup kita akan semakin menurun. Penyakit yang mendasari penyakit ginjal, biasanya orang-orang dengan DM dan hipertensi, itu kualitas hidupnya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang kena batu atau infeksi yang ringan. Penyakit-penyakit penyerta juga, apakah dia juga mengalami penyakit jantung, paru, rematik, bagaimana kondisi hipertensinya, kondisi diabetesnya yang juga bisa berpengaruh ke penyakit lain, itu juga akan sangat berpengaruh. Demikian juga dengan komplikasi, anemi, malnutrisi, dan gangguan pada tulang. Ini penyebabnya tadi sudah kita lihat bersama. Kita lewatkan saja. Bagaimana menilai kualitas hidup? Ya, jadi pertama yang harus kita nilai, kita bisa merasakan apakah kualitas hidup kita ini cukup baik atau tidak. Tetapi secara objektif ada beberapa kuesioner yang dapat kita isi yang dapat menilai bagaimana kualitas hidup kita saat ini. Ada yang SF36, ini banyak sekali sudah kita lakukan, SF12 yang lebih simpel yang bisa dilakukan sendiri. Kemudian ada juga KDQL, SFTM, kemudian WHO, banyak kuesioner yang dapat untuk menilai kualitas hidup. Saya kasih contoh yang ringan yang bisa dilakukan sendiri oleh masing-masing pasien, mungkin dibantu oleh perawat, yaitu SF12. Ini contoh pertanyaannya, ada 12 pertanyaan. Bagaimana Anda mengatasi kondisi kesehatan saat ini? Baik, sangat baik, cukup baik, dan sangat baik sekali. Kita bisa nilai sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada gangguan dari aktivitas ringan seperti memindahkan meja, menyapu, jogging, jalan santai, menaiki beberapa anak tangga, apakah kita masih bisa menaiki 1 tingkat atau 2 tingkat, menyelesaikan pekerjaan tidak tepat waktu, terbatas pada beberapa pekerjaan atau aktivitas lain. Ini bisa kita isi nanti saya akan berikan ini.
menyelesaikan pekerjaan tidak lama dari biasanya. Jadi kalau biasanya kita mengerjakan suatu hal 1 jam, ini apakah lebih cepat atau bisa lebih lama. Dalam melakukan pekerjaan, tidak berhati-hati sebagaimana biasanya, seberapa besar Anda merasakan nyeri pada tubuh Anda. Kadang-kadang ada yang nyeri hebat sekali, ada yang nyeri yang sedang-sedang saja, ada nyeri pegel, semuanya itu bisa kita lihat, nanti kita nilai. Merasa tenang dan damai, merasa penuh semangat, merasa putus asa dan sedih. Seberapa sering kesehatan fisik Anda atau masalah emosi mempengaruhi kegiatan sosial Anda, seperti mengunjungi teman, saudara, silaturahmi kita bagaimana? Ya, apakah penyakit kita, tindakan kita selama ini akan jauh semakin berkurang. Sekarang ini kalau kita lihat di gadget kita, itu ada kalkulator untuk menilai kualitas hidup. Nah, ini kebetulan yang berbahasa Inggris, tapi SF12-nya ada. Diklik bahasa Indonesianya muncul. Ini bisa kita isi, nanti akan dapat nilai bahwa bagaimana kondisi kualitas hidup kita sekarang. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana strategi meningkatkan kualitas hidup. Ini yang paling penting. Walaupun sekarang kualitas hidup kita menurun, tapi bagaimana cara kita meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi ini adalah poin yang paling penting dari presentasi saya. Nah, ini ada 3 hal yang sangat berperan dalam kualitas hidup. Yang pertama adalah modalitinya. Jadi apakah kita transplant, peritoneal dialisis, apakah hemodialisis. Hemodialisis bisa di kantor, bisa di rumah. Yang selama ini yang kita tahu bahwa orang-orang dengan transplantasi itu kualitas hidupnya jauh lebih baik dibanding peritoneal dialisis dan hemodialisis. Nanti kita lihat bersama. Kemudian yang kedua, yaitu strategi pengobatan. Obat-obatan apa yang kita lakukan, yaitu bagaimana aktivitas fisik kita, olahraga kita, anemi atau tidak, apakah kita depresi, apakah terjadi disfungsi seksual, gangguan tidur, dan bagaimana apa yang kita sebut sebagai residual kidney function atau fungsi ginjal sisa. Ini juga sangat penting. Nanti kita lihat sama-sama. Dan yang juga sangat penting ini adalah bagaimana kondisi tanggapan respon dari pasien tersebut. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pasien dan keluarga, yaitu support sosial, spiritual, dan self-efficacy itu juga sangat penting. Nanti kita lihat bersama-sama. Kita lihat satu persatu. Nomor pertama, bagaimana beda antara masing-masing modalitas transplantasi, peritoneal dialisis, dan hemodialisis. Ini sudah kita ketahui, ada transplantasi ginjal, ada peritoneal dialisis, dan hemodialisis. Masing-masing punya keunggulan dan kelemahan. Ya. Kalau transplantasi ini yang paling ideal, kita sebetulnya berharap semua pasien gagal ginjal yang HD yang lama ini pada satu saat dapat dilakukan transplantasi ginjal. Tapi masalahnya adalah kita sadari bersama, sulit mencari donor, dan kita tetap harus makan obat seumur hidup, imunosupresan, dan risiko infeksinya juga cukup tinggi, apalagi pada zaman-zaman pandemi sekarang ini. Sedangkan peritoneal dialisis, belum banyak yang kita tahu. Ya. Sebetulnya cukup ideal, dia bisa mandiri, hidup lebih normal, fluktuasi ringan, kita tidak perlu datang ke rumah sakit 2 kali seminggu, cukup dilakukan di rumah. Gitu. Tetapi tetap ada kelemahannya, kalau kita tidak hati-hati, itu terjadi risiko peritonitis. Kemudian kita harus ganti cairan 3-5 kali sehari di rumah. Pada orang-orang tertentu, mendengar kata-kata 3-5 kali sehari itu menjadi beban. Tapi kalau kita sudah mengalami dengan hanya waktu 10-20 menit mengganti cairan, itu sama seperti kita makan sehari-hari. Kita makan sehari-hari 3 kali sehari, tidak ada orang yang mengeluh, kok sering sekali makan, gitu. Belum lagi makan-makan yang lain. Sedangkan hemodialisis, yang mungkin sudah kita banyak tahu, itu harus dilayani oleh petugas kesehatan, praktis, tapi tetap ada risiko infeksi. Jadi kalau kita lihat semuanya, bukan hanya CAPD yang risiko infeksi, transplantasi juga ada risiko infeksi, kemudian hemodialisis juga ada risiko infeksi, ada kemungkinan trombosis 3 kali atau 2 kali seminggu, dan ini tentu mengganggu pekerjaan kita. Jadi ada satu hal yang harus kita mengerti, bahwa untuk tindakan dialisis ini, ada istilahnya dialisis yang adekuat. Jadi kita harus mencapai dialisis yang adekuat. Itu yang kita katakan KTVP tadi. Kalau kita 2 kali seminggu, itu harus tercapai 1,8. Ini bisa kita lihat di mesin HD. Dan URR, beda antara urium kreatinin sebelum dan sesudah HD, itu harus di atas 80%. Itu baru dikatakan dialisis kita cukup adekuat.
Ini umumnya bisa kita alami kalau HD kita 3 kali 4 jam atau 2 kali 5 jam, atau bahkan orang-orang yang sudah melakukan dialisis di rumah yaitu 6 kali seminggu. CAPD tiap hari 4 kali sehari, tekanan darahnya harus normal, HB-nya cukup, gizinya cukup, dan tidak kelebihan cairan. Ini kriteria dialisis adekuat secara klinis. Dengan dialisis yang baik, keadaan umum kita harus baik, gizi kita harus baik, tekanan darah kita normal, tidak ada anemi, cairan kita tidak berlebihan, tidak ada sembab, tidak ada bengkak, tidak sesak nafas, kalsium fosfat kita harus normal, urin juga kita harus bagus, ya. Fungsi personal, keluarga, dan pekerjaan kita bagus. Dan yang terakhir, kualitas hidup kita harus baik. Dan ini harus tercapai. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bagaimana hubungan dialisis adekuat tadi dengan kualitas hidup, ya. Pada pola pertama, ini urea pada sebelum cuci darah itu cukup tinggi. Setelah cuci darah dia menurun dengan baik, vaskular aksesnya bagus, nutrisinya juga lumayan bagus, KT/V tinggi, dia senyum. Ini dianggap kualitas hidup kita baik. Namun pada nomor 2, gambar nomor 2 ini, predialisisnya dia tidak begitu tinggi. Jadi kita jangan senang kalau ureum kita sebelum cuci darah rendah. Itu berarti biasanya nutrisi kita tidak baik. Ya. Kemudian ditarik lagi postdialisisnya sangat tinggi, KT/V-nya tinggi, tetapi orangnya jadi seperti ini. Jadi sama saja dengan kualitas hidupnya yang sangat tidak baik. Dan yang berikutnya, ini ideal. Sama seperti yang nomor 1, pasiennya sehat, kemudian status gizinya bagus, KT/V-nya bagus, dan dia kualitas hidupnya juga bagus. Demikian juga dengan ini, predialisisnya bagus, tidak banyak, postdialisisnya juga diturunkan, KT/V-nya bagus, tapi orangnya juga sembuh. Harapan kita bahwa dialisis yang adekuat itu bukan yang nomor 2 ini, tapi bisa nomor 1, nomor 3, atau nomor 4. Apa yang terjadi sampai saat ini di seluruh dunia, ternyata kualitas hidup pasien-pasien dialisis itu tidak begitu bagus. Jadi kalau kita lihat di sini, yang baru mencapai 60-60% itu masih cukup banyak, yang di bawah 60% itu, ya, baik yang sifatnya mental maupun yang sifatnya fisikal. Nah, ini kira-kira gambarannya. Ini orang normal, ini orang-orang yang transplantasi. Kalau kita lihat kayak Pak Tony itu kemana-mana dia santai saja karena dia sudah mendekati normal ini. Orang yang HD 3 kali seminggu itu di bawah sini kualitas hidupnya. Yang peritoneal dialisis sedikit lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan HD. Jadi dapat dibayangkan kalau kita hanya cuci darah 2 kali seminggu. Nah, apa beda antara dialisis dan hemodialisis dan CAPD? Ini ada 2 penelitian yang dilakukan di Indonesia. Ini di Rumah Sakit Gatot Subroto dan ini di Rumah Sakit di Semarang, Rumah Sakit apa namanya lupa saya. Rumah Sakit di Semarang, RSUP-nya. Kalau kita perhatikan di sini, baik kesehatan fisik, kesehatan jiwa, hubungan sosial, lingkungan pada pasien HD dan CAPD ternyata jauh lebih baik pasien-pasien yang CAPD. Ini kalau kita lihat 71 banding 48, 66 bagi 57, 78 61, 73 63. Ya, ini juga. Demikian juga dengan di Semarang. Di Semarang juga kualitas hidup pasien-pasien CAPD ini ternyata jauh lebih baik dibandingkan dengan pasien-pasien HD. Ini kalau kita perhatikan. Ini ada penelitian dan banyak lagi penelitian-penelitian yang dilakukan yang membandingkan antara pasien CAPD dan pasien HD. Permasalahannya kenapa orang lebih senang HD dengan CAPD. Itu nanti perlu kita diskusikan. Bagaimana kondisi kita di Indonesia? Ini ya, kalau kita lihat KT/V ini dari Recruitment Industry, ternyata sebagian besar KT/V kita itu kurang dari 1,8. Jadi tidak adekuat HD kita. Demikian juga dengan URR yang di atas 80 itu hanya 10%. Rata-rata kurang dari 80%. Ini grafik tindakan yang HD di atas 4 jam itu masih 63%. Masih banyak yang belum mau untuk di atas 5 jam. Gitu ya. Padahal syaratnya kita harus lebih sering. Demikian juga dengan ini, jumlah tindakan, ya, tindakan HD yang QB-nya yang ideal itu 200 sampai 250 itu baru 50%. Yang lain masih di bawah, masih rendah sekali. Baik, kita lanjutkan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas. Ya, tadi sudah modalitasnya, sekarang bagaimana upaya-upaya yang lain.
Bagaimana cara kita meningkatkan fisik, anemi, depresi, disfungsi seksual, gangguan tidur, dan mempertahankan fungsi ginjal yang sisa. Idealnya kita, masing-masing pasien, bagaimanapun kondisinya, kita harus melakukan olahraga 5 kali sehari, seminggu, intensitasnya sedang-sedang saja, waktunya 30 menit, tipenya apa saja yang kita bisa lakukan. Ya. Memang untuk pasien-pasien yang masih terbaring tentunya tidak mungkin dilakukan ini, tetapi kalau sudah mulai bisa aktivitas sesuai dengan kemampuan, apakah jogging, kemudian apakah naik sepeda, atau kalau perlu berenang, itu bisa. Asal masih bisa timbul, gitu ya, jangan sampai tidak timbul. Kemudian anemia, ini juga jadi masalah kita, dan banyak pasien-pasien kita yang masih melakukan transfusi darah, padahal transfusi itu adalah pilihan terakhir. Idealnya kita tidak melakukan transfusi darah karena HB kita sudah baik. Tadi dikatakan bahwa ini ada hormon eritropoietin diproduksi oleh ginjal, kalau dia sedikit, otomatis produksi dari sel darah merah kita akan sedikit. Ini gejala-gejalanya tentu kita sudah pernah merasakan, sakit kepala, lemes, pucat, gitu ya, berdebar-debar, kadang-kadang nyeri dada, tangan dingin, pusing, kram, dan insomnia, gangguan tidur. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi anemia ini? Terutama kita harus memeriksa bagaimana status besi kita. Kita harus pertahankan dengan diet kaya besi, ini banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita tambahkan, brokoli, kemudian daging, lalu kita kalau perlu kita lakukan suplementasi besi, bahkan kalau perlu diinjeksi kalau memang dia terjadi anemia defisiensi besi, ya. Dan berikutnya baru kita injeksi EPO. Jadi hormon eritropoietin itu kita lakukan suntikan secara rutin, misalnya setiap hari. Bagaimana kondisi hemoglobin kita? Ya, se-Indonesia ini yang di atas 10 gram itu baru 19%. Jadi yang lain itu di bawah 81%. Beginilah kondisi kita. Karena apa? Karena kurang zat besi, mungkin proteinnya kurang karena malnutrisi, ya, juga karena sebab-sebab yang lain. Ya. Ini salah satu faktor yang penting untuk menilai malnutrisi maupun kadar protein. Ternyata yang di atas 3,5 gram itu baru 30%. Jadi dalam kondisi seperti ini wajar saja kalau kualitas hidup kita masih belum baik. Satu hal yang sangat penting juga tentang kesehatan mental. Ini terutama pada awal-awal melakukan dialisis, 3 bulan pertama biasanya ada unsur kecemasan, ada unsur depresi, gitu ya, yang kadang-kadang tanpa kita sadari. Ini ada 8 gejala yang mungkin dapat kita sadari, lebih peka terhadap rasa sakit, berat badan terus naik, mudah marah, hanya terpaku pada media sosial, sering ngelamun, tidak memiliki motivasi, sulit berpikir, ini depresi secara umum. Yang saya selalu katakan bahwa bagaimana kalau kita masih depresi atau cemas adalah bagaimana kita menghadapi saat-saat hari cuci darah. Kalau kita masih menganggap bahwa jadwal cuci darah itu adalah jadwal kita ketemu dengan musuh, dengan orang yang jahat, itu artinya mental kita belum siap. Tapi kalau kita menunggu jadwal cuci darah itu sama dengan kita menunggu orang yang sangat baik, pacar kita, orang yang akan menolong kita, ketemu dengan perawat yang ramah, suasana yang baik, itu artinya mental kita sudah baik. Dan sangat sedikit kita, terutama pada awal-awal itu, senang kalau kita mau cuci darah. Ini gangguan tidur, itu bisa insomnia, tidak bisa tidur, ini yang paling banyak. Bisa yang hipersomnia, ngantuk terus. Dok, suami saya ini sejak cuci darah ngantuk terus, dok. Ini salah satu. Yang ketiga, mendengkur. Mendengkur ini bagi kita secara umum biasanya tidak jadi masalah, walaupun mendengkur yang hebat itu bisa mengganggu penyakit kardiovaskuler. Yang juga sangat penting, yang banyak dialami oleh pasien-pasien kita, terutama para lelaki, adalah disfungsi ereksi. Itu hampir 85%. Yang berat 25%, sedang 35%, dan 25% lagi yang ringan. Kenapa ini sampai terjadi? Ini karena ada gangguan aliran pembuluh darah ke pembuluh darah di penis. Juga masalah psikologi, ini juga tidak kalah pentingnya. Merasa diri tidak mampu, ini yang paling banyak dialami. Jadi kita misalnya sebagai istri, itu harus memberikan motivasi bahwa suami kita walaupun sakit ini dia mampu. Dokter, perawat juga harus memberikan motivasi. Dan yang ketiga, yang hormonal, kadang-kadang kalau setelah kita periksa memang hormonalnya terutama testosteronnya rendah,
mungkin dapat dipertimbangkan untuk diberikan terapi. Ini satu hal yang saat ini biasanya sangat kita lupakan, yaitu yang kita sebut sebagai menjaga fungsi ginjal sisa, ya. Yaitu berdasarkan urin. Kalau urinnya masih bagus, artinya ginjal sisanya masih bagus. Gitu. Dan juga clearance urin. Yang paling mudah itu adalah urin. Kalau urin kita satu hari satu malam masih di atas 500, itu ginjal sisa kita masih bagus. Kalau ginjal sisa kita masih bagus, akan lebih baik kalau kita menjalani CAPD. Karena dengan CAPD, itu fungsi ginjal sisa kita akan semakin lama berkurang. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, sudahlah ginjal aku sudah rusak, aku nak makan apa boleh, gitu ya. Itu bahasa Palembangnya, kira-kira seperti itu. Tapi ini sebetulnya satu hal yang keliru. Oleh sebab itu, kita harus mencoba mempertahankan fungsi ginjal sisa ini seideal mungkin. Yang pertama, pada kondisi-kondisi awal, itu kadang-kadang pasien kita lakukan hemodialisis sesuai dengan kondisi, 1 atau 2 kali seminggu. Kalau fungsi ginjal sisanya masih bagus, kita harus sebaiknya pilihan kita adalah peritoneal dialisis. Kemudian kita harus kontrol tekanan darah, ya, hindari hipotensi pada saat interdialitik yang sering terjadi pada pasien-pasien cuci darah. Dan kalau belum melakukan cuci darah, kita harus memberikan protein diet yang rendah protein. Kalau kita sudah cuci darah, sebaliknya kita harus meningkatkan protein kita. Hindari obat-obat yang mengganggu ginjal. Ini yang paling sering adalah obat nyeri, obat pegel linu yang sering dimakan karena tadi efek nyerinya tadi. Juga antibiotik tertentu, sehingga semakin baik kita mempertahankan fungsi ginjal sisa ini, kualitas hidup kita akan semakin baik. Yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan strategi dari pasien sendiri, ya, social support-nya seperti apa, spiritualnya seperti apa, dan self-efficacy-nya seperti apa. Ini social support, ini kita menyadari bahwa dukungan sosial dari keluarga, dari sahabat, dari teman, dari tetangga, ya, dari orang-orang yang membantu itu sangat penting. Ya. Semakin banyak dukungan sosial yang diterima oleh pasien, tentu kualitas hidup pasien akan semakin baik. Ini salah satu contoh, jalan-jalan, ini grup KPCDI Banyumas saya lihat di Google, ini salah satu dukungan sosial yang sangat baik untuk pasien-pasien kita. Mungkin ada lomba karaoke, ada arisan bersama, acara-acara bersama itu sangat mendukung. Sedangkan masalah spiritual, itu dikatakan lebih kurang 12% mempengaruhi kualitas hidup. Ini adalah gambaran spiritual. Ternyata spiritual dan religius itu ada sedikit perbedaan, walaupun banyak titik tangkap yang sama. Ya. Setidak-tidaknya dengan spiritual dan religius kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan kita bisa merasakan bagaimana pertolongan dan bantuan Tuhan. Ini ada level dikatakan spirituality yang saya dapatkan juga dari Google, bahwa kita harus taubat, ikhlas, tawakal, syukur, sabar, yakin, dan jujur. Saya selalu menganjurkan dengan pasien-pasien saya 2 hal. Yang pertama tentang ikhlas, yang kedua tentang sabar. Ya. Karena bagaimanapun dengan ikhlas, kita yakin bahwa seyakin-yakinnya tidak ada satu orang pun dari kita yang ingin mengalami penyakit ginjal. Tidak ada satu orang pun dari kita yang ingin cuci darah. Belum ada. Saya sudah 20 tahun jadi dokter, belum pernah ada orang yang datang mau cuci darah. Itu belum. Tapi kalau ini kita hadapi, kita harus ikhlas menerima. Kita harus bisa menghadapi ini, kita harus optimis dan sabar, yakin bahwa dengan semangat kita bisa mengatasi. Jadi faktor spiritual ini menurut pendapat saya sangat-sangat penting. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Dan yang terakhir adalah bagaimana daya tahan diri kita sendiri, self-efficacy. Ya. Ini dikatakan sebagai keyakinan seorang terhadap kemampuannya untuk menghasilkan pencapaian tertentu. Jadi kalau kita merasakan bahwa walaupun saya cuci darah, misalnya, tapi saya tetap beraktivitas dengan baik, saya mempunyai kualitas hidup yang baik, saya yakin bahwa kita akan bisa lebih baik. Ini banyak contohnya, berdasarkan pengalaman individu masing-masing, berdasarkan contoh-contoh yang lain, nanti kita lihat bagaimana ada puisi pada akhir ini, pada akhir presentasi saya, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa orang bisa, kita juga harus bisa. Ya, juga beberapa keadaan emosional yang lain. Jadi oleh sebab itu, sebelum kesimpulan, saya ingin menyampaikan bahwa faktor-faktor ini tadi itu sangat penting. Sosiodemografik, karakteristik, kemudian
hubungan antara dokter dan pasien, bukan hanya dokter tetapi perawat juga, dan aktivitas dari pasien juga sangat penting. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini tidak kita bahas tadi, tapi ini sangat penting, bagaimana kepatuhan kita menjalani pengobatan. Kita jangan ogah-ogahan makan obat, jangan ogah-ogahan untuk pantang, gitu ya. Kurangi minumnya, kita harus kurangi minum, kurangi makan buah-buahan yang segar, kita harus mengurangi, dan kita harus melakukan secara teratur sehingga kualitas hidup kita akan semakin baik. Sebagai rangkuman adalah untuk meningkatkan kualitas hidup itu multidimensi sifatnya, perlu dukungan dari dokter, pasien, dan keluarga, dan faktor fisik dan mental sangat berperan, dan peningkatan aktivitas fisik, kepatuhan pasien itu sangat penting, dan jangan diabaikan masalah spiritualitas dan religius dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan ini kita mengharapkan mudah-mudahan kualitas kita akan semakin baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan menyajikan sebuah puisi dari salah seorang pasien kita di Rumah Sakit Pusri Palembang, yaitu Mbak Wulan. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Dara Auli. Saya adalah pasien hemodialisa dari Rumah Sakit Pusri Palembang. Hari ini saya akan mempersembahkan sebuah musikalisasi puisi. Selamat menikmati. Untuk aku. Teruntuk aku usia 12 tahun. Terima kasih telah menjadi dewasa di usia anak-anakku. Terima kasih untuk mengerti dengan keadaan yang sulit dimengerti di usia. Terima kasih untuk tetap tersenyum di wajah munfismu. Terima kasih telah tangguh bersama sebagai pejuang sindrom nefrotik. Teruntuk aku usia 17 tahun, terima kasih telah bertahan di tidur komamu. Terima kasih untuk bangun dan bangkit di masa sulit itu. Terima kasih untuk menerima kenyataan dengan rasa bersyukur. Karena alam semesta tahu siapa yang mampu menerima itu. Terima kasih bersama menata masa depan kembali dengan babak baru, babak hemodialisa. Teruntuk aku usia 21 tahun, kau bercahaya, layaknya arunika di pagi hari. Meski kadang kesakitan membuatmu tak berdaya. Terima kasih, tetap semangat merangkai asa dan cita-cita. Terima kasih telah mewujudkan mimpi-mimpi. Terima kasih telah mampu mengalungkan kalung gordon di lehermu. Teruntuk aku yang sekarang usia 34 tahun, kau kuat berjuang 17 tahun lamanya, layaknya bongkahan batu karang di pesisir pantai. Meski kadang jarum kupu-kupu itu menyisakan luka menyayat, sudikah kau tetap tegar? Meski hidupmu bergantung pada mesin yang berputar ini. Terima kasih untuk tetap hidup sehat berkualitas. Jika kelak telah datang giliran, balasan surga adalah buah dari kesabaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.